Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki kita dibuka selebar-lebarnya. Segala urusan kita dimudahkan, kita dijauhkan dari penyakit, musibah, dan seluruh mara bahaya. Dimanapun dan kapanpun kita selalu ditakdirkan menjadi orang yang beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku sekalian, perlu diketahui bahwa nasab Ba'alawi sudah digugurkan oleh Naqobah atau Dewan Penetapan Nasab Internasional. Artinya, Ba'alawi ini bukan hanya digugurkan di Indonesia, melainkan juga di negara-negara lain sudah digugurkan. Nah, diantaranya yaitu Naqobah Ansab Ashraf Aqliyin, yaitu Naqobah Internasional di Mesir, kemudian Naqobah yang ada di Yordania, dan juga Naqobah yang ada di Yaman. Dan juga salah satu mufti Yaman ini tegas mengatakan bahwa nasab Ba'alawi memang benar-benar bukan bagian dari dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka semua sudah membatalkan nasab Ba'alawi. Merupakan final bahwa nasab Ba'alawi bukanlah nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini telah diklaim oleh kalangan Ba'alawi dan mendominasi di Indonesia, sehingga keluarga-keluarga selain Ba'alawi ini pun juga tersisihkan karena Ba'alawi memiliki ikatan yaitu Robitoh Alawiyah, sedangkan nasab-nasab yang lain tidak memiliki ikatan seperti itu, tidak memiliki kantor dan tidak memiliki organisasi, sehingga nasab yang dianggap nyambung dengan Rasulullah pada saat itu diklaim hanya oleh Ba'alawi. Sehingga kita bahas Ba'alawi, teman-teman. Perlu diketahui bahwa kakek buyut Ba'alawi ternyata adalah tokoh fiktif seperti Arya Kamandanu yang pada saat itu berperan sebagai pahlawan penting dalam mendirikan kerajaan Majapahit dan menaklukkan kerajaan Kediri. Ketika kita melihat film Tutur Tinular yang di situ berisi cerita tentang sejarah berdirinya kerajaan Majapahit dan juga runtuhnya Singosari, kemudian runtuhnya Kediri. Arya Kamandanu merupakan tokoh utama di dalam film Tutur Tinular, sehingga masyarakat jika melihat sekilas seolah-olah pahlawan yang perlu memiliki jasa dan perlu memiliki semat kepahlawanan yaitu Arya Kamandanu. Padahal kita semua tahu bahwa Arya Kamandanu adalah tokoh fiktif yang merupakan bumbu cerita dari film itu supaya lebih menarik dan lebih menghibur. Begitu juga nasab Ba'alawi. Tokoh-tokoh tertentu yang diklaim oleh Ba'alawi merupakan nenek moyang mereka ternyata juga dari tokoh-tokoh fiktif sebagaimana yang ada di dalam film Tutur Tinular, yaitu Arya Kamandanu. Saudaraku sekalian, saya di sini akan memberikan sebuah edukasi atau pendidikan untuk masyarakat berkaitan dengan memilih, memilah dengan siapa kita berinteraksi, dengan siapa kita berguru, dengan siapa kita bergaul. Karena banyak oknum-oknum yang mengaku bagian dari dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkeliaran di masyarakat Nusantara ini, baik di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, di Lombok, di Irian Jaya, hampir seluruh pulau banyak oknum-oknum yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah yang berfungsi untuk memiliki gelar prestis, yaitu supaya dia dianggap orang yang istimewa dan mendapatkan derajat di kalangan masyarakat kita. Nah, teman-teman, karena di Indonesia ini sedang didominasi oleh kaum Ba'alawi dan klan-klan yang lain kalah dengan Ba'alawi, maka yang kita bahas
Pahlawi terlebih dahulu. Ini sebagai bentuk pengingat bagi kita, supaya kita tidak pernah terkecoh dengan klaim-klaim oknum-oknum dari Pahlawi. Saudaraku sekalian, perlu diketahui, jika kita kalkulasi, kita hitung tahun 15 abad mulai zaman Rasulullah SAW hingga zaman sekarang, terdapat banyak kejanggalan yang kita dapatkan, yang kita temui. Misalnya, Pak Rizik Syihab mengaku beliau merupakan keturunan Rasulullah yang ke-38. Padahal di seluruh dunia, dimanapun kita berada, dalam kurun waktu 15 abad, rata-rata keturunan mereka mencapai 50 hingga 70 keturunan. Nah, untuk laki-laki, di antara kita semua rata-rata menikah dan memiliki anak antara usia 25 hingga 40 tahun. Nasab 38 dari Rasulullah sampai sekarang tentunya tidak makul, tidak masuk akal. Kalau tidak percaya, teman-teman bisa menghitung sendiri kira-kira berapa yang tepat. Nah, dari sinilah teman-teman, Pahlawi memiliki tokoh-tokoh fiktif, sehingga juga banyak mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang fiktif, yang sebetulnya tidak ada, kemudian diada-ada demi meyakinkan masyarakat dan demi mencapai posisi yang lebih tinggi di kalangan masyarakat. Misalnya kita singgung tokoh-tokoh fiktif dari kalangan Pahlawi. Pahlawi ini sumber permasalahan atau sumber yang dipermasalahkan oleh ahli nasab sedunia, yaitu dimulai dari Ubaidillah. Kita hitung nasab Pahlawi dari Ubaidillah, tentunya ini versi Pahlawi, dimulai dari Ubaidillah bin Alwi bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Ali Kholi Qasam bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Faqih Muqaddam. Ternyata dari 9 nama ini ada 4 tokoh fiktif. Yang pertama yaitu Ubaidillah, ini merupakan tokoh fiktif. Yang kedua yaitu Alwi pertama, ini juga tokoh fiktif. Kemudian yang ketiga ada Muhammad, ini juga tokoh fiktif. Lalu Ali yang pertama, ini juga tokoh fiktif. Dan jika tidak percaya, silahkan dibuka-buka kitab nasab. Nah, ini jelas teman-teman bahwa nasab Pahlawi bukanlah bagian dari dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saya minta masyarakat untuk berhati-hati supaya bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah. Utamakan ilmu pengetahuan daripada ta'assub atau fanatik berlebihan terhadap kelompok tertentu atau sesuatu tertentu. Nah, teman-teman, jika ingin berpendapat, silahkan tulis di kolom komentar, tentunya dengan bahasa yang sopan. Karena kita belajar berdiskusi melalui ilmu pengetahuan yang baik dan dengan akhlak yang baik. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.